Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam ibadah kita di malam hari ini, ibadah keluarga gabungan sektor 1 sampai sektor 4. Dan yang akan melayani ibadah kita di malam hari ini adalah Bapak Pendeta Elset Raprap. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 240A bait pertama, Datanglah ya Sumber Rahmat. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini. Kami boleh beraktivitas, melakukan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami. Dan terima kasih kalau di malam hari ini kami bersekutu bersama dalam ibadah keluarga kami, ibadah gabungan dari sektor 1 sampai sektor 4. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya hanya ke dalam tuntungan tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Kami berdoa bagi pilihan firman Bapak Pendeta Elset Raprap. Biarlah Tuhan berkati Pak Pendeta dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang boleh disampaikan oleh Pak Pendeta boleh kami pahami dan kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah. Inilah doa kami. Mohon ampun akan segala salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 382, Gloria, Gloria. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, bahkan kesehatan. Layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan pengajaran firman-Mu. Dan tuntunlah dengan hikmat oleh Roh Kudus agar pengajaran firman disampaikan hanya berdasar atas pengajaran Alkitab. Urapi anak-anak-Mu yang mendengarkannya, biar setiap orang juga dituntun untuk dapat memperoleh pengetahuan, pengertian, hikmat, kebijaksanaan, kearifan melalui pemberitaan firman ini, dan kuatkanlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman-Mu dengan cara memeliharanya dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Mari silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Berdasarkan pembacaan Alkitab dari Filipi 4 ayat 8 dan 9. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab yang menjadi dasar untuk perenungan kita saat ini. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat yang kita renungkan ini adalah serangkaian kebajikan, serangkaian nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam satu perikop, satu bagian dari surat Filipi ini. Tapi yang patut kita ingat ialah Rasul Paulus memulai dua ayat ini dengan berkata, jadi akhirnya. Apa artinya jadi akhirnya? Artinya ini bagian yang berkaitan dengan bagian-bagian sebelumnya. Nah, apa yang dikatakan di bagian sebelumnya? Situ ada 3 hal penting yang Rasul Paulus katakan di bagian-bagian sebelumnya. Pertama, supaya orang-orang Kristen di Filipi itu selalu bersuka cita. Kedua, supaya orang-orang Kristen di Filipi itu jangan khawatir akan apapun, tapi mereka menyatakan apa keinginan hati mereka kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Dan hal yang ketiga adalah supaya kebaikan hati orang-orang Kristen di Filipi itu menjadi nyata bagi semua orang. Dan hal yang berikut yang dia katakan adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baru dia sambung dengan jadi akhirnya. Kata jadi akhirnya bukan berarti sekedar penutup. Bukan. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah karena orang-orang Kristen di Filipi itu tidak harus selalu bersuka cita, tidak boleh khawatir, harus membuat kebaikan hati mereka diketahui semua orang, baru mereka karena itu, nah dikatakan dalam ayat 8 dan 9 tadi, karena orang-orang Kristen itu harus selalu bersuka cita, karena orang-orang Kristen tidak boleh khawatir, karena orang Kristen itu harus terus-menerus memiliki kebaikan hati, maka semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi, kalau dikatakan jadi akhirnya, bukanlah semacam penutup yang tidak ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Oh tidak. Sekali lagi saya jelaskan bahwa sebelum ayat-ayat ini Rasul Paulus sudah bicara bahwa orang
orang Kristen di Filipi itu harus selalu bersuka cita. Harus tidak boleh khawatir. Harus selalu memiliki kebaikan hati. Karena mereka selalu bersuka cita, karena mereka selalu tidak khawatir, karena mereka memiliki kebaikan hati, maka akhirnya atau dampaknya adalah bahwa mereka selalu memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, dan hal-hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ada 7 hal, 7 nilai yang harus berada dalam pikiran orang-orang Kristen di Filipi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, nilai yang kecil disebut, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Seolah-olah ada 2, tapi satu kata Yunaninya saja. Bahasa aslinya cuma 1 kata. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus katakan supaya dalam pikirannya orang-orang Kristen di Filipi itu hanya ada hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar. Berpikir tentang hanya hal-hal yang benar. Pikiran kita harus terus-menerus berpikir tentang kebenaran. Kebenaran itu dalam bahasa aslinya artinya sesuatu yang apa adanya. Bahasa aslinya itu aletheia, aletos. Artinya tidak. Tersembunyi, ethos tersembunyi, tertutup. Jadi apa adanya. Semua yang mulia di sini adalah sesuatu yang terhormat, sesuatu yang berharga. Berpikir tentang hal-hal yang terhormat, hal-hal yang tinggi nilainya, sesuatu yang adil. Adil dalam bahasa Yunaninya dikaios, artinya melakukan kewajiban dan menerima hak. Kalau orang melakukan kewajibannya tapi tidak menerima haknya, itu tidak adil. Sebenarnya orang yang hanya menuntut hak tapi tidak melakukan kewajiban juga tidak adil. Lalu semua yang suci, hagnos. Di sini kata suci di sini berarti sesuatu yang tak bercacat secara moral, secara etika, secara kesusilaan. Lalu semua yang manis. Yang manis di sini artinya bukan sekedar enak-enak, semua yang enak-enak. Pikirkanlah yang enak-enak, bukan. Tapi kata aslinya semua yang manis ini berarti hal-hal yang menimbulkan kasih sayang. Hal-hal yang melahirkan kasih. Hal-hal yang membahagiakan orang. Itulah hal-hal yang manis yang harus selalu dipikirkan oleh orang-orang Kristen di Filipi. Lalu semua yang sedap didengar. Di sini ketika dikatakan sedap didengar, itu sudah berarti menyangkut kata-kata. Kata-kata yang membawa kegembiraan. Kata-kata yang menimbulkan kebahagiaan dalam hati orang, dalam hidup orang. Lalu kebajikan. Kebajikan juga berarti sesuatu yang bernilai dari satu benda, nilai terbaik dari sebuah benda. Bendanya sama, tapi belum tentu nilainya sama. Saya punya tanah, Anda punya tanah, tapi belum tentu kesuburannya sama.
tanah yang paling subur, itu berarti nilai kebajikannya tinggi. Dan itu yang membuat karena dia terbaik, dia patut dipuji. Itulah yang harus ada dalam pikiran orang-orang Kristen di Filipi. Tapi yang menarik ialah bahwa semua nilai-nilai moral tadi itu, semua yang benar, semua yang mulia, terhormat, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, kata-kata itu adalah kata-kata umum dalam masyarakat umum. Artinya dalam masyarakat yang tidak percaya kepada Kristus pun di zaman itu adalah mereka juga selalu memikirkan hal-hal yang benar. Mereka selalu berpikir tentang hal-hal yang mulia. Mereka juga selalu berpikir tentang hal-hal yang adil. Mereka juga selalu berpikir tentang hal-hal yang suci. Mereka selalu berpikir tentang hal-hal yang manis. Mereka selalu berpikir tentang hal-hal yang sedap didengar. Mereka selalu berpikir tentang hal-hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Tetapi ketika Paulus memakai kata-kata yang umum itu kepada jemaat di Filipi, maka Rasul Paulus mengambil alih kata-kata itu dan menjadikannya nilai-nilai kebajikan Kristiani. Bahwa bukan hanya orang Kristen yang selalu berpikir yang benar, ada juga orang-orang yang bukan Kristen yang selalu berpikir benar, memikir hal-hal yang benar, bukan cuma orang Kristen. Bahwa bukan hanya ada orang Kristen yang berpikir tentang semua yang mulia, orang-orang yang tidak Kristen juga pada waktu itu juga memikirkan hal-hal yang mulia. Bukan hanya orang Kristen yang memikirkan hal-hal yang suci, yang adil. Orang-orang yang di luar Kristen juga waktu itu memikirkan hal-hal yang adil. Bukan hanya orang Kristen yang memikirkan hal-hal yang suci. Orang-orang yang bukan Kristen juga memikirkan hal-hal yang suci. Bukan hanya orang Kristen saja memikirkan hal-hal yang manis. Orang yang bukan Kristen juga memikirkan hal-hal yang manis. Bukan hanya orang Kristen yang memikirkan hal-hal yang sedap didengar. Orang lain juga memikirkan tentang hal-hal itu. Bukan hanya orang Kristen saja berpikir tentang hal-hal yang mendatangkan kebajikan, yang patut dipuji, tapi juga orang-orang lain. Maksudnya adalah bahwa kata-kata yang Paulus pakai di sini itu kata-kata yang juga dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Nilai-nilai yang Paulus katakan di sini juga adalah nilai-nilai yang diberlakukan juga dalam masyarakat biasa. Tapi ketika Paulus mengambil alihnya dan menjadikannya nilai-nilai Kristiani, kalau begitu apa bedanya dengan dunia di sana yang bukan Kristen melakukannya? Bedanya adalah di sini, yaitu bahwa sebelum Paulus bicara mengenai 7 kebajikan ini, 7 nilai moral tertinggi ini, Rasul Paulus bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baru dia beralih ke nilai-nilai, 7 nilai yang dia sebutkan tadi. Dan sudah itu dia tutup lagi. Ayat 9 kalimat terakhir. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perhatikan seluruh nasihat agar orang-orang Kristen itu berpikir hanya hal-hal yang benar, memikirkan hanya hal-hal yang mulia, memikirkan hanya hal-hal yang adil, memikirkan hanya hal-hal yang suci, memikirkan hanya hal-hal yang manis, memikirkan hanya hal-hal yang sedap didengar, memikirkan hanya hal-hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu mereka lakukan karena hati dan pikiran mereka dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah. Dan itulah sebabnya setelah dia katakan itu, dia tutup lagi dengan kalimat, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dengan kata lain maksudnya begini, kalau hati dan pikiran kita sudah
dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah, maka kita hanya memikirkan hal-hal yang benar, kita hanya memikirkan hal-hal yang mulia, kita hanya memikirkan hal-hal yang adil, kita hanya memikirkan hal-hal yang suci, kita hanya memikirkan hal-hal yang manis, kita hanya memikirkan hal-hal yang sedap didengar, kita hanya memikirkan hal-hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Tapi sumber damai sejahtera itu adalah Allah. Makanya pada kalimat terakhir dia bilang, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sederhananya begini, apa bedanya orang bukan Kristen berbuat baik dan orang Kristen berbuat baik? Bedanya menurut konteks bacaan kita ini adalah bahwa karena orang-orang yang percaya kepada Kristus melakukannya karena mereka dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Bukan cuma dipenuhi oleh damai sejahtera Allah, tapi Allah yang merupakan sumber damai sejahtera itu akan menyertai mereka. Jadi intinya adalah bahwa kalau Anda hidup dalam damai sejahtera dari Allah, Anda akan selalu berpikir positif. Positive thinking. Nah, itu yang dimaksud sini. Makanya judul renungan ini adalah berpikir yang positif. Positive thinking. Hanya memikirkan hal-hal yang positif. Kita hidup dalam masyarakat di mana kecenderungan untuk berpikir negatif sangat kencang pada masa kini. Orang berbuat baik pun dinilai negatif. Apa saja yang diperbuat, orang selalu melihatnya dari sudut pandang negatif. Tapi orang-orang Kristen tidak. Kalau sebagai orang Kristen, Anda punya hati dan pikiran dipenuhi dengan damai sejahtera, Anda tidak berpikir negatif. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang berjudul The Power of Negative Thinking. Power, kekuatan dari berpikir negatif. Tapi sebenarnya ketika dia mengatakan itu, dia sedang berpikir positif. Bahwa negative thinking juga punya power positif. Berarti dia sedang berpikir positif. Sisi positif dari negatif. Oleh karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi masyarakat kita sekarang ini, khususnya di Indonesia, di mana orang serba negatif, marilah kita selalu berpikir positif. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini pun, orang berpikir negatif. Dalam kondisi sosial ekonomi, orang berpikir negatif. Apalagi dalam dunia politik, orang berpikir negatif. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita selalu berpikir positif. Juga dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita selalu berpikir negatif, maka itu akan selalu menimbulkan kekhawatiran, kecemasan. Ketika krisis 98, ya, orang takut semua borong sembako. Saya dan anak-anak saya berdiskusi di rumah. Ada yang nanya, gimana kalau beras kita habis? Jangan berpikir negatif. Udah berpikir negatif itu, gimana kalau beras kita habis? Saya bilang, masih ada singkong. Ditanya lagi, kalau singkongnya habis gimana? Masih ada pisang. Saya bilang begitu. Kalau pisangnya habis, saya sebel juga. Saya bilang, kalau pisangnya habis, singkongnya udah berisi lagi. Oleh karena itu berpikir positif. Sekalipun ada keadaan yang seburuk apapun, cobalah lihat sisi positifnya. Tapi itu tidak mudah. Makanya dalam ayat 9 Rasul Paulus meneruskannya dengan mengatakan begini. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
untuk bisa berpikir positif, maka pedoman kita adalah firman Allah. Paulus bilang, apa yang telah kamu pelajari? Ya firman Allah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Apa yang telah kamu terima? Ya firman Allah. Apa yang telah kamu dengar? Ya firman Allah. Ya. Dan yang terakhir, dan apa yang telah kamu lihat pada Paulus tidak hanya mengatakan firman Allah yang dia ajarkan, firman Allah yang diterima oleh jemaat di Filipi, firman Allah yang telah didengar oleh jemaat di Filipi, tapi juga teladan Paulus sendiri yang dilihat oleh orang-orang di Filipi. Itulah yang menjadi kekuatan bagi mereka untuk selalu berpikir positif. Begitu juga kita, saudaraku, kalau kita tekun pada firman Allah, maka firman Allah akan membentuk cara berpikir yang positif. Seperti saya katakan tadi juga, ada sebuah tulisan saya pernah baca, The Power of Negative Thinking. Tapi sebenarnya ketika dia mengatakan the power of negative thinking, dia juga sedang berpikir secara positif. Dari negative thinking itu ternyata negative thinking itu punya sisi positif. Bagaimana itu? Dengan kata lain, kita tidak dikuasai oleh pemikiran yang negatif. Sekali-sekali kita berpikir negatif, tapi itu kita kaitkan dalam rangka berpikir positif. Contoh sederhana, kalau ada orang naik motor bolak-balik 5 kali di muka rumah Anda, ya, kalau Anda berpikir negatif, maling kali. Itu negative thinking. Padahal dia lagi ngetes motor baru. Tapi kalau Anda berpikir negatif seperti itu, sisi positifnya apa? Anda makin berjaga-jaga tanpa harus menghakimi orang itu. Dan itu yang dilakukan. Lakukanlah firman Allah. Perhatikan, ada 2 kata imperatif situ. Pikirkanlah, lakukanlah. Berpikir yang positif dan lakukanlah sesuai dengan firman Allah. Dalam kondisi kita sekarang ini, kondisi pandemi dengan segala dampak sosial, ekonomi, politik, marilah kita selalu berpikir positif dan lakukanlah semuanya sesuai dengan firman Allah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Sekali lagi, sebagai orang percaya, kita harus berpikir positif karena kita sudah punya damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal, melampaui pikiran, melampaui akal hati kita, akan memelihara kita. Jadi selamat berpikir positif dan selamat melakukan apapun sesuai dengan firman Allah. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu yang menuntut dari kami agar kami selalu berpikir positif, dan semua yang kami pikirkan secara positif itu kami harus lakukan menurut firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran ini. Kuatkanlah kami untuk memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perjumpaan ibadah kami ini. Sekalipun kami melakukannya secara online, secara virtual, kami bersyukur bahwa dengan teknologi yang ada, sekalipun ada kendala karena COVID-19 ini, namun kami tetap bisa berjumpa satu dengan yang lain dalam roh, dalam kebenaran.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat GPIB Marturia. Berkatilah pendeta kami, KMJ kami, berkatilah para presbiter, berkatilah para pengurus pelkat, berkatilah panitia dan komisi-komisi. Tuhan, biarlah berikan kepada mereka komitmen untuk melakukan pelayanan mereka dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dan dengan bertanggung jawab. Biar semuanya dapat berdampak bagi pertumbuhan iman semua warga jemaat GPIB Marturia dan berdampak pada persekutuan, kesaksian, dan pelayanan jemaat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, warga jemaat kami yang bergumul dengan berbagai macam problema hidup, kesehatan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan kerinduan untuk punya pasangan hidup ataupun keturunan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul untuk punya pekerjaan. Kami berdoa untuk semua orang yang bergumul agar memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik dan lebih sejahtera. Kami mohon Tuhan datang kepada tiap keluarga, tiap orang. Dan hadirlah bersama-sama dengan setiap orang dalam apapun yang menjadi beban dan pergumulannya. Kami berdoa bagi program-program kerja dalam jemaat kami ini. Baik program majelis, PHM, maupun program pelkat-pelkat. Semoga Tuhan menolong agar program-program itu dapat terlaksana sedemikian rupa sehingga menghasilkan pertumbuhan bagi jemaat kami ini. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan bangsa di dunia menyangkut wabah COVID-19 ini. Tuhan tolong semua usaha dari setiap bangsa untuk menanggulangi wabah ini, termasuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati pemerintah kami untuk menangani wabah ini. Berkati tenaga-tenaga medis yang langsung berhadapan dengan orang-orang yang sakit. Berkati juga vaksinasi yang sedang berlangsung. Dan berkati segala upaya pemerintah kami untuk menanggulangi dampak ekonomi, dampak sosial, bahkan dampak politik dari wabah ini. Kami berdoa ya Bapa, tolonglah pemerintah kami, agar pemerintah kami mampu untuk menjalankan setiap program penanggulangannya dengan baik. Bahkan tetap membuat bangsa kami menjadi bangsa yang terus maju menuju kepada keadilan dan kesejahteraan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB secara menyeluruh, majelis sinode, mupel-mupel, dan jemaat-jemaat. Tuhan tolong supaya seluruh jemaat kami dan seluruh gereja ini bersama gereja-gereja lain tetap teguh berdiri untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia ini, bagi bangsa ini. Engkau tiliklah setiap kami masing-masing dengan apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi beban hidup kami. Tolonglah kami dan biarlah kami selalu bergantung kepadamu dalam suka duka kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh permohonan kami ini dalam keyakinan bahwa Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Karuniakanlah menurut kehendak-Mu, menurut rencanamu, menurut caramu, dan pada waktumu sendiri. Ajarlah kami untuk menerima apapun yang Kau lakukan dalam hidup kami, sambil terus berhikmat untuk mengerti bahwa apapun yang Tuhan perbuat bagi kami, itu pasti baik. Inilah doa syafaat kami, doa permohonan kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Lukas pasal 12 ayat 48b yang menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita memberi persembahan, kita angkat pujian dari Gita Bakti 284 bait 1, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih menggeram. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta boleh kami pahami. Dan terima kasih juga kalau dalam ibadah ini kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Dan biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di gereja, khususnya di gereja kami di GPB Marturia. Dan biarlah persembahan ini hanya untuk hormat puji bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Mohon ampun akan segala salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita di minggu ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 95. Kita ucapkan bersama-sama. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga jemaat GPB Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Luther Swingli Rap yang telah melayani ibadah keluarga di malam ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada pemusik dan multimedia. Demikian warta singkat
malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dalam kata dan perbuatan kita yang memuliakan namanya. Kita menyanyi Gita Bakti 121, bait 1 dan 2. Hai pergi dan wartakan. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.